Selamat siang para sahabat semua. Di sini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai jalur soket dari CDI punya Ekarisma ataupun Supra 125 yang seperti ini, dimana CDI-nya itu bentuknya seperti ini. Supra X125 atau Supra 125 sama Karisma itu CDI-nya sama, model dan bentuknya seperti ini. Ini soket CDI-nya itu sebenarnya hampir sama, mirip punya Egrand, cuma kalau di motor Karisma atau Supra 125 itu ke 6 titik atau ke 6 soketnya ini berfungsi semua. Kalau di motor Grand kan hanya 5 dan yang satu itu kosong alias tidak ada fungsinya. Kalau punya Ekarisma atau Supra 125 itu jumlahnya 6 ini ada fungsinya semua, ada jalurnya semua. Nah, di video ini saya akan jelaskan satu persatu kemana saja arah dari jalur-jalur kabel yang ada di CDI punya Ekarisma ataupun Supra 125 yang seperti ini. Nah, ini langsung saja kita mulai. Ini sudah saya siapkan potongan-potongan kabelnya berikut sama soketnya, karena saya belum tidak punya soket original punya Ekarisma, jadi saya siapkan kabelnya. Tapi ini kabelnya itu sama dengan yang ada di soket CDI Karisma ataupun Supra 125, jumlahnya sama, warnanya juga sama, ini ada 6. Dan ini nanti kita masukkan satu persatu, terus kita jelaskan kemana saja arahnya, kemana saja jalurnya. Terus yang paling penting itu nanti di bagian ini, di bagian kita memasang soketnya itu harus pas dengan titik yang ada di sini. Nah, ini yang saya maksud, ini kancingnya ada di sebelah sini. Jadi pas posisi saya jelaskan, para sahabat bisa melihat titik kancingnya itu sebelah sini. Terus ini kita mulai saja. Kita mulai dari yang sisi paling bawah dulu. Yang ini tepatnya. Ini ditempati warna hijau, atau ini jalur ke ground atau ke masa, ini warna hijau. Tepatnya di sebelah sini, sisi bawah sebelah kiri. Terus titik kancingnya ini sebelah sini. Terus ini warna hijau di sebelah sini. Ini jalur ke ground atau ke masa. Terus kita lanjut yang sisi sebelah atasnya, atau sisi sebelah tengah itu ditempati warna merah. Nah, ini kita tancapkan dulu soketnya. Nah, seperti ini. Warna yang merah yang ini saya jelaskan dulu. Warna merah yang saya tancapkan ini sebelah tengah ini menuju ke TSS atau Turtle Switch System. Itu fungsinya atau gunanya itu untuk mengatur konsumsi bahan bakar yang digunakan otomatis supaya penggunaan BBM itu lebih efektif, atau istilahnya itu bahan bakarnya itu lebih irit. Nah, itu fungsinya seperti itu. Terus kita menuju yang sisi sebelah atasnya, itu ditempati warna hitam. Kita tancapkan dulu soketnya seperti ini, hitam polos. Kita tancapkan di sebelah atasnya. Kita tancapkan. Nah, seperti ini. Ini warna hitam. Ini juga menuju ke TSS atau Turtle Switch System. Fungsinya sama, ini sama yang merah. Ini mungkin yang groundnya, kalau yang merah itu yang positifnya. Terus kita lanjut yang di sebelah sini, sebelah kanannya warna hitam ini, sebelah atas, terus kanannya warna hitam. Ini ditempati warna biru liris kuning. Karena warna biru liris kuning tidak punya, ini saya kasih biru liris putih. Ini sama saja. Ini kita tancapkan dulu. Warna yang biru liris putih ini atau biru liris kuning ini menuju ke pulser spool, tepatnya di bagian blok bawah, di bagian blok sebelah magnet. Nah, ini
untuk mendeteksi titik apinya ini, atau istilahnya itu sebagai saklar api. Fungsi dari pulser ini, jadi kabel pulsernya itu berwarna biru liris kuning atau biru liris putih seperti ini, yang punya Karisma ataupun Supra 125. Terus selanjutnya kita menuju ke sebelah bawahnya ini ditempati warna merah. Nah, ini adalah kabel arus utama yang menuju ke CDI atau arus input 12 volt yang didapat dari keluaran kontak menuju ke CDI. Atau intinya itu yang warna merah ini arus utamanya, arus masuknya ke CDI. Nah, seperti ini tempatnya. Jadi ini arus utama yang didapat dari output kontak menuju ke CDI, atau arus 12 voltnya CDI itu ya ini arus masuknya. Warna merah di sebelahnya atau di sebelah bawahnya pulser, kabel pulser warna biru liris putih. Jadi di sebelah bawahnya itu ditempati arus utama. Terus selanjutnya kita menuju ke soket sisi bawahnya nih, bawahnya merah ini, bawahnya arus utama ini ditempati warna hitam liris kuning. Nah, seperti ini kabelnya. Itu di soket aslinya juga seperti ini kabelnya, warnanya itu hitam liris kuning. Kita tancapkan dulu. Warna hitam liris kuning ini yang menuju ke coil, atau istilahnya itu outputnya CDI, warna hitam liris kuning ini. Jadi arus masuknya warna merah, arus outputnya itu warna hitam liris kuning yang menuju ke bagian coil. Setelah diperbesar di bagian CDI, arus masuknya ada, terus keluarnya ini yang warna hitam liris kuning ini diperbesar lagi ke coil. Jadi ini warna hitam liris kuning menuju ke coil. Nah, ini saya ulangi lagi supaya tidak bingung. Pokoknya pas posisi menonton kabelnya, soketnya itu ada sebelah sini. Perhatikan, mau di gini, itu pokoknya kancingnya kita lihat dulu. Kalau sudah titik kancing sudah ketemu, baru kita lihat kabelnya. Ini saya ulangi, di sebelah bawah kiri ini warna hijau, ini ke masa atau ke ground dari CD ini kita usahakan. Terus yang satunya lagi warna merah ini ke TSS atau Turtle Switch System, dimana ini fungsinya untuk mengatur konsumsi bahan bakar yang digunakan otomatis supaya penggunaan BBM menjadi lebih efektif, atau istilahnya itu tepat penggunaan BBM-nya sesuai bukaan gas. Dan yang ini warna hitam ini juga ke TSS, ini mungkin, atau ini yang kutub negatif, yang merah ini yang ke positif di bagian sensor TSS atau Turtle Switch System yang mengatur konsumsi bahan bakar yang digunakan otomatis. Jadi penggunaan BBM-nya jadi lebih efektif atau lebih tepat. Terus kita lanjut yang warna biru liris putih ini menuju ke pulser. Ini sebagai saklar apinya, ini kabel pulser ini menuju ke pulser warna biru liris putih atau biru liris kuning sama. Terus yang warna merah ini menuju ke arus utama atau input 12 volt yang menuju ke CDI ini. Jadi ini arus masuknya di bagian CDI. Terus kita lanjutkan yang warna hitam liris kuning ini yang menuju ke coil. Nah, ini fungsinya untuk memperbesar api atau outputnya dari CDI menuju ke coil. Ini warna hitam liris kuning. Kalau inputnya itu warna merah, outputnya warna hitam liris kuning. Saklar apinya itu biru liris putih. Itu groundnya warna hijau. Terus TSS nya ada warna merah sama hitam itu. Itulah warna dan jalur kabel yang ada di CDI Karisma seperti ini, ataupun Supra 125 itu sama, bentuk warnanya juga sama seperti ini. Cuma ini soketnya saja saya kasih bentuk potongan seperti ini, cuma yang penting warnanya itu sama.
jadi para sahabat tidak bingung. Posisinya juga seperti ini. Jadi kalau CDI, soket CDI aslinya itu tinggal tancap, kalau yang ini kan saya ambil poin-poin atau kabelnya saja supaya penjelasannya lebih mudah. Nah, semoga sedikit penjelasan mengenai soket CDI dari motor Karisma ataupun Supra 125 ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Dan kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.